Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Dosen Pengampu Inspeksi LAS, Pak Ari Wibowo Budi Santosa, STMSI, dan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Elizabeth Gori Manalu dengan NIM 21090123143140148. Di kesempatan siang ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi yang telah saya buat, yaitu radiografi tes dari inspeksi LAS. Uji radiografi merupakan NDT atau non-destructive testing adalah metode pengujian tanpa merusak. Radiografi testing menggunakan sinar X atau gamma untuk menembus material dan menghasilkan gambaran internalnya. Tujuannya untuk mendeteksi cacat tersembunyi seperti porosity, retak, inklusi, dan lain-lain sepertinya. Untuk pengaplikasiannya itu menggunakan inspeksi las pelat dan pipa, konstruksi, dan manufaktur. Prinsip fisika radiografi, di mana atenuasi diferensial, di mana radiasi sinar X atau gamma melewati material dengan penyerapan berbeda. Yang pertama, daerah padat atau tebal lebih banyak serap radiasi, menghasilkan area terang pada film. Kedua, daerah cacat atau berongga sedikit serap radiasi menghasilkan area gelap pada film. Untuk sumber radiasi tersebut, dari sinar X itu generator listrik, dan sinar gamma merupakan peluruhan radioisotop. Itu seperti ada iridium dengan nomor 192 dan kobalt dengan nomor 60. Untuk alat pelindung diri tersebut ada lid apron, Theracell, lid glove, kacamata pelindung berlapis timbal, sepatu las, dan masker las. Untuk lid apron itu berfungsi melindungi tubuh bagian depan dari paparan sinar radiasi X atau gamma radiasi hingga tegangan tabung itu terdapat 150 keV terbuat dari bahan timbal dengan ketebalan minimal 0,5 mm. Untuk thyroid shield, itu melindungi area kelenjar tiroid yang sangat rentan terhadap bahaya radiasi. Kemudian lead glove itu melindungi tangan operator dari radiasi langsung saat memegang perangkat atau bahan uji. Kemudian ada kacamata pelindung berlapis timbal, itu melindungi mata dari radiasi serta debu atau percikan bahan saat pengujian. Kemudian sepatu las, itu terbuat dari bahan kulit dan terdapat sebuah plat baja pada bagian depannya, yang dimana untuk berfungsi melindungi kaki dari kejatuhan benda yang berat atau benda yang tajam. Kemudian masker las, itu alat pelindung pernafasan dari bahaya asap las seperti serbuk bersih dan bisa membahayakan alat pernafasan manusia. Peralatan radiografi. Yang pertama ada sumber radiasi. Dapat berupa perangkat sinar X, yaitu X-ray generator atau isotop radioaktif yang memancarkan sinar gamma seperti iridium 192 dan kobalt 60. Untuk iridium 192 banyak digunakan di galangan kapal karena cocok untuk ketebalan baja yang sangat umum. Yang kedua, objek yang diuji atau sambungan las. Untuk posisi sumber radiasi dan film harus diatur sedemikian rupa sehingga sinar terpusat pada area sambungan las. Yang ketiga, film radiografi atau film densitometer, di mana untuk berfungsi sebagai media perekam. Film ini sangat sensitif terhadap radiasi. Kemudian screen penguat, yang mana lapisan fluorescent yang diletakkan di bagian depan dan belakang film untuk meningkatkan kualitas gambar dan mengurangi waktu exposure. Kemudian ada penanda atau image quality, di mana IKI atau penetrameter digunakan untuk mengukur kepekaan dan kualitas gambar.
lead letter, huruf stima, untuk identifikasi hasil radiografi. Prosedur pelaksanaan pengujian. Yang pertama, persiapan area uji. Area sambungan las dibersihkan dan titik pengujian ditandai dengan jelas. Pada foto terlihat tanda garis kuning yang digunakan untuk menentukan posisi pemindai. Yang kedua, pemasangan peralatan. Sumber radiasi atau sinar X atau gamma diposisikan sesuai sudut yang tepat untuk memastikan hasil gambaran radiografi. Kemudian, proses exposure, di mana radiasi diarahkan melalui sambungan las ke film atau digital dektor. Film ini akan merekam bayangan struktur internal sambungan. Yang keempat, pengolahan dan analisis hasil. Film atau hasil digital dianalisis oleh teknisi bersertifikat untuk menentukan apakah sambungan memenuhi standar atau memerlukan perbaikan. Kemudian, kontras radiografi. Kontras pada radiografi ditentukan oleh perbedaan intensitas radiasi yang melewati benda uji atau subjek kontras, dan respon film terdapat radiasi tersebut atau gradien film, yang dimana semakin besar perbedaan hitam dan putih pada hasil gambar, semakin tinggi kontrasnya. Teknik penyinaran. Pada teknik penyinaran, di sini ada pelat datar, yang dimana sinar tegak lurus, kemudian pelat melengkung, dimana jika cembung ke arah sumber, gunakan penyinaran berganda dengan cakupan sempit. Jika cekung ke arah sumber, tempatkan sumber di titik pusat untuk diameter kecil dan sedang. Kemudian paranomik, di mana penempatan sumber radiasi di titik pusat lingkar pipa, kemudian penempatan film melingkar pipa, dan sekali tembus untuk sekeliling. Sini akan membahas jenis cacat yang terdeteksi. Di sini ada jenis cacatnya yaitu isolate porosity. Karakteristik dan penyebabnya itu ada gelambung gas tunggal atau tersebar, gas terperangkap saat pembangkuan. Dampaknya itu melepaskan sambungan las. Kemudian ada jenis cacat las slang inclusion. Karakteristik dan penyebabnya itu ada garis atau gumpalan terletak non-logam terjeblak. Kemudian pembersihan tidak sempurna. Dampaknya menampakkan struktur las. Kemudian ada root underfill. Karakteristik dan penyebabnya kurang isian logam pengisian di akar las, kecepatan pengelasan tinggi atau kurang filter. Dampaknya kekuatan akar atau menurun. Kemudian ada stop start. Karakteristik dan penyebabnya ketidakrataan akibat stop atau start, pengelasan tidak mulus. Dampaknya potensi retak. Kemudian jatuh jenis cacat las. Surface undercut, karakteristik dan penyebabnya alur atau lekukan di sisi las, arus atau kecepatan terlalu tinggi atau berlebih. Dampaknya ketebalan material berkurang. Kemudian ada jenis cacat blowhole, di mana karakteristik dan penyebab lubang bulat atau tonjol, kemudian gas terperangkap karena kotoran, kelembapan, atau busur panjang. Dampaknya konsentrasi tegangan. Kemudian ada closure porosity, karakteristik dan penyebabnya kumpulan pori-pori berkumpul di satu daerah. Dampaknya melepaskan daerah lokal secara signifikan. Kemudian ada jenis cacat unified bill, karakteristik dan penyebabnya bentuk kelas tidak seragam, gerakan tidak stabil, atau parameter tidak konsisten. Dampaknya ketidaksempurnaan penampangan. Kemudian ada jenis cacat transverse cracks,
Ada karakteristik dan penyebabnya itu retak melintang arah las, tegangan termal, pendinginan CE, atau hidrogen tinggi. Dampaknya berbahaya dan dapat menyebarkan cepat. Kemudian di sini ada gambar cacat las yang terdeteksi. Untuk gambar yang pertama ini ya, ada pengertian insolid porosity, slack lines, root underfill, stop start, dan surface undercut. Di mana insolid porosity ini merupakan titik bulat ini, terang, serta adanya gelembung. Kemudian slack lines itu garis memanjang tipis yang menandakan sisa terak las yang tidak keluar. Kemudian ada root underfill yang dimana bagian gelap yang tidak merata. Kemudian ada stop start yang dimana pola tidak rata akibat hentian dan penyambungan kembali saat pengelasan. Lalu untuk gambar yang kedua ini ada jenis cacat lasnya, blowhole, slack lines, cluster porosity, dan unifill build. Blowhole itu ada lubang besar yang tampak titik terang besar. Kemudian cluster porosity itu sekelompokan pori-pori kecil. Kemudian unifill build itu tampilan manik-manik, las yang tidak rata. Kemudian untuk gambar yang ketiga ini ada jenis cacat lasnya, transfer cracks dan cluster porosity. Yang dimana transfer cracks ini ada garis yang retak, memanjang arah las, tampak seperti sebagian sebagai garis tipis dan tajam yang ditunjuk oleh panel yang ini. Kemudian cluster porosity sama seperti sebelumnya itu kumpulan pori-pori di sekitar retakan. Oke. Lanjut untuk perbedaan radiografi film dan digital. Untuk aspeknya sendiri di sini terdapat waktu proses. Untuk radiografi film itu 5 sampai 20 menit, untuk radiografi digital 3 sampai 5 detik. Itu secara instan. Untuk dosis radiasinya, untuk radiografi film itu lebih tinggi, sedangkan radiografi digital itu 80 sampai 90% lebih rendah dibanding dari film tersebut. Untuk kualitas gambar, radiografi itu memiliki penetapan, sedangkan radiografi digital itu dapat disesuaikan. Untuk penyimpanan, untuk radiografi film itu fisik atau gampang rapuh, sedangkan digital itu uh, digital, lebih aman dan mudah untuk dibagi. Untuk lingkungan, radiografi itu limbah kimia, sedangkan radiografi digital itu ramah lingkungan. Kemudian, untuk sinar gamma, X dan gamma. Untuk karakteristik sendiri, di sini ada sumber, mekanisme produksi, ketergantungan energi, probabilitas, kontrol energi, waktu pemaparan, dan akurasi atau resolusi. Untuk karakteristik sumber, sinar X terdapat generator listrik, dan sinar gamma itu menggunakan peluruhan radio isotop. Kemudian ada mekanisme produksi untuk sinar X itu tumbukan elektron pada target logam dan sinar gamma itu peluruhan nuklir. Untuk ketergantungan energi, sinar X membutuhkan listrik, sedangkan sinar gamma tidak memerlukan listrik. Kemudian probabilitas sinar X kurang portable atau peralatan besar, dan untuk sinar gamma itu sangat portable, yaitu peralatan kecil. Kemudian untuk kontrol energi, itu sinar X dapat disesuaikan. Untuk sinar gamma, itu energinya tetap.
Untuk waktu paparan, sinar X itu relatif lebih cepat, sedangkan sinar gamma cenderung lebih lama. Untuk akurasi atau resolusi, sinar X lebih akurat dan cocok untuk komponen kritis, sedangkan sinar gamma kurang akurat dan cocok untuk sambungan las yang besar. Baik, untuk kesimpulan dari materi radiografi tes dari inspeksi las. Uji radiografi adalah metode non-destruktif untuk mendeteksi cacat internal pada material, terutama hasil pengelasan dengan menggunakan sinar X atau sinar gamma. Karena radiasinya berbahaya, operator wajib menggunakan alat pelindung seperti dosimeter dan film B. Metode ini digunakan di berbagai industri, namun tidak selalu akurat karena beberapa cacat sulit terdeteksi dan hasil filmnya bisa tergantung oleh kotoran atau goresan. Kualitas radiografi dipengaruhi oleh energi radiasi, posisi penyinaran, dan jenis film, sehingga standar seperti ASME dan ASTM digunakan sebagai acuan. Meski memiliki keterbatasan, radiografi tetap menjadi metode andalan untuk memastikan kualitas dan keamanan material di berbagai industri. Baik, sekian dari presentasi hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan pemaparan atau yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.